bisa membuat Delia lebih nyaman dan juga bahagia di kehidupan. Kayak no update sedikit dong soal kasus kayak yang dukung pinjol itu udah sejauh mana sih? Emang itu saya? Emang itu gue? Karena masalahnya sebenarnya sih gue nggak mau ngomongin ini ya, karena akhirnya tagline-nya, clickbait-nya seolah tuh mau mengatakan tuh gue yang kena. Jadi makanya gue nggak pernah mau ngomong gitu ya, karena bukan saya yang kena, mohon maaf nih gitu ya, bukan saya yang kena. Jangan sampai akhirnya gara-gara judul, kan bagaimanapun juga kalian punya tanggung jawab nih ngasih nama judul apa seolah-olah aku yang kena, padahal isinya orang kan zaman kita kan sekarang jarang banget ya orang mau baca artikel terlalu panjang. Tapi kalau misalnya kalian kasih judulnya yang seolah aku yang kena pinjol, jadinya kayak seolah tuh gue yang punya utang, Bo. Gitu ya. Tapi kalau misalnya aku progresnya dari mana, progresnya harus diselesaikan. Itu terjadi bukan sama aku, intinya sekali lagi ya. Terus yang dilakukan adalah dibayar. Lo nggak bisa lari karena bagaimanapun juga yang namanya utang harus dibayar. Tapi kalau klarifikasinya apa sih klarifikasinya sendiri siapa sih memang yang Ada kesalahan orang yang ada di keluarga aku dan aku emang gak mau kasih tahu siapa orangnya. Gak baik lah, maksudnya kayak gimana pun juga nggak mungkin lah tiba-tiba gue harus tahu dia nih ya, itu kan namanya juga ngejatuhin keluarga aku sendiri ya. Intinya ada salah satu orang yang ada di keluarga aku. tapi kayak itu kan masuk pencurian data pribadi. Enggak sampai kayak gitu kok. Yang terjadi tidak seperti yang di kebanyakan karena yang bersangkutan bukan ke pinjol ilegal ya. Jadi nggak ada yang ibaratnya tuh ngancem-ngancem keluarga aku, nggak ada yang nelfon-nelfonin orang-orang yang diteleponin dia, nggak ada yang seperti diberitakan kok. Intinya memang yang bersangkutan itu mendapatkan tagihan yang banyak sekali, tapi itu semuanya adalah legal gitu ya. Jadi memang apa sih istilahnya tuh pinjaman online yang memang legal yang ada daftar di OJK gitu ya. Jadi itu sistemnya adalah cicilan yang memang harus dibayarkan, itu aja. Totalnya berapa sih? Banyak pokoknya. Dari 20 pinjol. Tapi mungkin Enggak, itu nggak lebih dari 20 pinjol apa? lebih dari 20 pinjol. 20 pinjol. Beritanya jadi soal Reno. Nah itu dia nggak tahu. Kalau misalnya ditanya, sebenarnya kayak gini ya, kita kan darurat baca, ya kan? Orang-orang kita kan darurat baca. Aku tulis di story, cuma ngasih tahu bahwa lo hati-hati nih sama namanya pay letter dan segala macam. Jangan sampai terjebak gara-gara nominalnya besar, terus ternyata kita nggak bisa bayar, akhirnya lo kemakan lagi, tergulung lagi. Sebenarnya maksudnya aku cerita kayak gitu di story aku di Instagram, ngasih tahu, ternyata bukan cuma. Selama ini kan kita mikirnya cuma, oh ada orang yang terjerat pinjol, bla 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 bla. Aku pikir nggak akan pernah terjadi di keluarga aku sendiri. Ternyata terjadi di keluarga aku sendiri. Aku cuma cerita doang, jadi cuma ngasih tahu ke followers aku supaya hati-hati sama namanya pay letter. Karena yang terjadi sama orang yang bersangkutan itu adalah tentang pay letter. Kalau ditanya kenapa tiba-tiba jadi Eno, ya nggak tahu. Karena akhirnya banyak berita-berita yang cuma nyomot aja dari instastory aku, tidak membaca ulang, tidak bertanya ulang dan segala macam, asal dinaikin aja. Terus habis kayak gitu mengatakan bahwa Eno Lerian terjerat pinjol. Gitu. Padahal bukan gue orangnya. Berarti sekarang ini sudah tidak berhubungan lagi, maksudnya udah lunas ya Mbak? Enggak, masih ada cicilan masih sampai tahun depan. Tapi kayak Eno yang bayar cicilannya. Mau nggak mau karena memang itu keluarga aku, salah satu di keluarga aku yang akhirnya bisa bantu cuma aku sama suami aku. Berarti ini nominal cukup besar ya? Nominal besar. Kalau misalnya gua lah nggak sampai 300 jutaan kok, gila lo 300 juta, 100 juta nggak sampai 300 juta lah gitu, hampir mendekati 100 juta. Tapi sampai jual barang-barang katanya itu? Enggak. Oh jual barang-barangnya dia, barang-barangnya dia. Jadi memang yang bersangkutan ini punya hobi lah gitu ya, karena masih umurnya juga masih cukup muda, punya hobinya yang mungkin menurut aku juga kayaknya sebenarnya kayak nggak ada mutunya gitu ya, nggak ada faedahnya buat orang-orang kayak gue yang umurnya emang udah dewasa gitu ya. Tapi buat dia mungkin ada kesenangan sendiri, sedangkan kalau beli produk-produk itu barang-barang itu lumayan agak-agak mahal kan. Nah jadi kayaknya aku kesel gitu kan, maksudnya kayak lo beli ginian aja bisa sampai ngutang, ya udah akhirnya yang harus dilakukan adalah lo jual itu barang-barang lo buat bayar utangnya, gitu maksudnya, supaya jual-jual barangnya tuh barang-barang yang dia beli gitu kan, dengan cara menghutang. Maunya aku itu barang-barang yang lo beli lo jual-jualin buat lo bayar utang. Tapi kayak berarti nggak sih kayak sendiri mungkin kan ini yang utang orang jadi kayak ada yang bayar. Aku tuh nggak, ya udah tanggung jawab ya. Namanya juga kita keluarga. Kalau kita punya keluarga dalam keluarga kena musibah, masa sih kita mau diam aja? Namanya juga kita sama-sama saling membantu gitu ya. Ya intinya gini lah, musibah dari setiap keluarga itu kan macam-macam adanya ya. Entah itu musibah ya macam-macam lah. Mungkin salah satunya yang sedang terjadi di keluarga aku adalah musibah untuk masalah materi atau keuangan ini gitu ya.
ya. Kan kita nggak mungkin mau diem aja ya, namanya juga menolong gitu ya. Ya insya Allah lillahi ta'ala tujuannya emang berniat baik supaya memperingan urusan keluarga aku sendiri, biar supaya dampaknya pun juga jadi baik buat keluarga kami, dan juga pengingat juga nih buat dia gitu yang bersangkutan untuk akhirnya nih jadi nggak kegampangin juga lah yang namanya pinjam-pinjam duit.